Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Dinde Lucky Plant, channelnya pecinta tanaman hias. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya teman-teman. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya kembali dengan tanaman pacipus ya teman-teman ya. Tanaman hias yang berasal dari Madagaskar, Afrika ya teman-teman ya. Sama seperti Sansevieria ya teman-teman, si pacipus ini merupakan asli dari Afrika ya, yaitu tanaman yang bisa hidup di daerah tropis ya teman-teman ya. Aslinya itu di daerah tropis, di daerah panas ya teman-teman ya. Tapi jika kita tumbuhkan di daerah selain tropis, di Indonesia juga termasuk tropis ya, maksudnya yang iklimnya agak-agak sedikit tidak terlalu panas, juga bisa ini tumbuh ya teman-teman ya, tapi disesuaikan penyiramannya dan media tanamnya juga teman-teman ya. Di sini akan saya sharing bagaimana cara memperbanyak tanaman pacipus ini ya teman-teman ya. Tanaman pacipus ini kita perbanyak dengan cara root cutting atau pemotongan akar ya. Di sini akan saya tunjukkan salah satu cara memperbanyak tanaman pacipus ya. Saya sudah mempunyai tanaman pacipus di sini yang sudah saya cabut dari medianya ya teman-teman ya. Terlihat seperti singkong teman-teman ya, persis. Bahkan teman-teman ada yang menyebutnya singkong Afrika teman-teman ya. Ini jika sudah lama akan berbentuk benjolan-benjolan seperti ini teman-teman ya. Si pacipus ini nih akan unik, batangnya seperti ini. Jika sudah lama dan tua, dia akan berbentuk benjolan-benjolan seperti ini. Nah ini kalau sudah tua banget, ini akan menggembung ya teman-teman ya. Itu yang menjadi keunikannya teman-teman ya. Dan si batang ini salah satunya yang menjadi keunikan pacipus ini teman-teman ya. Batangnya menggembung. Ini kita tanam ini ditongolin seperti ini, bagus. Bisa seperti bonsai ya teman-teman ya. Ini kalau di luar negeri itu teman-teman ya, kita perhatikan ada yang bonggolnya besar banget ya teman-teman ya. Dan itu membutuhkan waktu yang lama kalau misalkan bisa membentuk bonggol yang besar seperti itu teman-teman ya. Harganya juga tidak murah ya, cukup fantastis kalau bonggolnya sudah besar seperti itu, unik. Bahkan ada yang meliuk-liuk ya, seperti ini teman-teman ya. Di sini akan saya sharing, mungkin ada teman-teman yang belum tahu bagaimana cara memperbanyak pacipus ini teman-teman ya. Pacipus atau ya di sini ada yang bilang singkong Afrika teman-teman ya. Nih seperti ini tuh kan, salah satunya ini ini persis seperti singkong warnanya juga teman-teman ya, persis banget nih. Ini ada juga yang seperti ini teman-teman tuh, ini bagus bentuknya ya. Ini tuh ada yang menggantung. Ini kalau misalkan kita tongolin batangnya, ntar tanamnya di sini aja nih, nanamnya sini, ini kelihatan ke atas. Nah ini udah mulai ini ya, berbintik-bintik ya seperti ini. Kalau udah lama banget ya si batangnya itu. Oke teman-teman, kita contohkan ya di sini untuk cara memperbanyak pacipus ini teman-teman ya. Barangkali di sini teman-teman ada penghobi pacipus baru ya, pemula yang belum tahu bagaimana cara memperbanyak pacipus ini. Oke teman-teman, kita agak nundukin kameranya sedikit ya biar kelihatan. Set. Nah ini ya teman-teman ya, sudah kelihatan. Ini kita cari posisi yang bagus ya teman-teman ya. Nih seperti ini ya, posisi yang bagus seperti ini. Dia
kayak apa ya teman-teman, kayak cabang gitu ya. Sini kan kecil di sini ya. Ini kan kecil di sini, ini kan gembung. Kalau misalkan kita potong di sini, nih kemungkinan besar itu tumbuhnya itu kecil teman-teman ya. Karena apa? Karena dia lukanya gede kalau dipotong di sini teman-teman ya. Dipotong di sini tek, lukanya gede banget teman-teman. Dia akan rentan busuk teman-teman ya. Jadi kita potongnya di sini nih, yang kepalanya kecil ini teman-teman ya. Kita potong. Bismillahirrahmanirrahim. Potong seperti biasa, tapi usahakan pisaunya tajam ya teman-teman ya. Nah, kan sudah terpotong ini satu. Nah, seperti ini ya. Ini kan ada luka teman-teman ya. Ini usahakan lukanya ini jangan sampai terkena air minimal 2 hari 3 hari ya. Ini boleh langsung ditanam dengan catatan jangan terbalik teman-teman ya. Ini kan tadi posisinya seperti ini. Nah, ini tanam yang dipendem akarnya, pendem sama media tanam tuh segini teman-teman ya. Ini dipendem seginilah teman-teman ya. Nah, ini segini dipendem, ini bagian atasnya. Ada juga sebagian penghobi yang menutup lukanya ini dengan ini apa namanya, tanah liat ya teman-teman ya. Tanah liat yang di kepel-kepel gitu ya, tanah liat terus ditutupin. Terus ada juga yang menggunakan perangsang akar ya. Ini menggunakan perangsang akar yang dicampur air, menggunakan perangsang akar yang serbuk itu, membentuk pasta, ditempelin di sini teman-teman ya. Itu untuk menutup lukanya teman-teman agar tidak terkena air ya, agar tidak terkena virus juga. Tapi kalau saya di sini tidak menggunakan apa-apa ya. Pengalaman saya ya udah saya giniin aja. Tapi ini saya langsung tanam dan saya siram di media tanamnya saja. Ininya jangan disiram teman-teman ya. Lukanya ini dibiarin saja. Yang disiram media tanamnya saja dan ditempatkan di tempat yang teduh tapi terkena sinar matahari ya. Seperti itu. Kita lanjut potong teman-teman ya. Ini seperti ini di sini letaknya sudah pas ya. Yang barusan juga seperti itu. Oke, tinggal potong. Bismillah. Nah, kita dapat pacipus. Ini ada akarnya bagus ya. Yang ada akarnya seperti ini bagus, maka dia nanti gampang berkembangnya teman-teman ya. Tuh kan kayak singkong teman-teman ya, seperti ini. Dan kita lanjut ke pohon berikutnya. Indukannya ini bisa kita tanam lagi teman-teman ya. Nanti dia bisa menghasilkan umbi lagi. Umbinya bisa kita potong lagi. Gampang kan teman-teman ya. Dan ini juga banyak penggemarnya teman-teman ya, si pacipus ini. Kita lihat kalau misalkan ada yang bisa dipanen, dipanen. Kalau nggak ada yang bisa ya udah biarin aja dia tumbuh lagi ya teman-teman ya. Ini masih bisa nih kayaknya teman-teman ya. Ini sebelah mana, kita cari-cari posisi yang pasnya teman-teman ya. Dan usahakan dia juga berakar teman-teman ya. Ini bisa nih kita potong ini di sebelah sini nih teman-teman ya. Ini agak gede tapi ini lukanya nih ntar. Soalnya ini tadi nggak terlalu kecil nih kepalanya teman-teman ya. Area sini iya teman-teman ya, area sini. Bismillahirrahmanirrahim. Gak apa-apa. Nah, udah. Ini lukanya agak besar seperti ini teman-teman, tapi nggak apa-apa. Jangan sampai terkena air ya teman-teman ya. Lukanya agak besar seperti ini. Beda kan sama yang tadi. Yang tadi lukanya kecil. Nih cuman segini doang. Ini lukanya besar, tapi nggak masalah ya. Kita perlakuannya ya, jangan sampai terkena air. Lanjut pohon berikutnya. Nah, ini juga udah pas ini posisinya di sini, kita potong. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tuh dapat sih. Ini gede pacipusnya ya, bonggolnya kayak ini ya, singkong bener-bener ya teman-teman. Ini satu lagi lah sekalian nih, nanggung nih, udah ngaplek-ngaplek, kita potong juga. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah teman-teman ya, kita dapat panenan pacipus hari ini ya teman-teman ya. Jangan lupa ditanam, jangan sampai terbalik teman-teman ya. Tuh seperti ini dapat kita
bisa menjadi 4 pohon atau 4 pot teman-teman ya. Pacipus ini ya, seperti singkong, langsung kita tanam, tapi jangan disiram, jangan kena air pas lukanya ini teman-teman ya, masih aman. Teman-teman kalau ada yang minat si pacipus ini boleh teman-teman ya, langsung ke WA aja ini mas. Nah teman-teman kalau ada yang minat pacipus ini boleh ya, nih yang kecilan-kecilan seperti ini, ada yang sedang, ada yang lebih kecil juga ada ya teman-teman ya. Tuh ini udah bentuk seperti ini teman-teman ya. Ini sama, ini dari root cutting ya teman-teman ya, dari pemotongan akar, bonggolnya dari akar tuh seperti ini teman-teman ya, antarnya ya meliuk-liuk. Kalau misalkan teman-teman ini apa telaten bisa dibonsai ya teman-teman ya, dipakein kawat bonsai seperti itu teman-teman ya. Nah ini tadi yang sudah dipanen teman-teman. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.